Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Felisa Putra Anggraini, absen 11 dari kelas 11 F2. Di sini saya memilih subbab 3 untuk dijelaskan, yaitu memelihara lisan. Pentingnya menjaga lisan di era modern ini. Kita harus pintar-pintar dalam menjaga lisan, karena lisan sendiri bisa memunculkan dua kemungkinan. Di antaranya yaitu kemungkinan baik atau kemungkinan buruk. Jika lisan tidak dijaga dengan baik, lisan akan melahirkan salah satu dari dua kemungkinan. Apa itu? Lisan akan memunculkan kemungkinan buruk, entah yang terjadi itu pertengkaran atau perselisihan. Dengan lisan, kita juga bisa membuat malapetaka yang besar, bahkan pembunuhan yang tidak terkira akibatnya. Sebaliknya, jika kita mampu menjaga lisan, pasti akan memunculkan berbagai kemungkinan yang baik. Contohnya yaitu melahirkan kedamaian, kesejukan, cinta, dan harapan yang tersemai di lubuk jiwa seluruh umat manusia. Oleh karena itu, muncullah peribahasa, mulutmu adalah harimaumu, yang memiliki makna, perkataan yang kita ucapkan bisa menjadi penyelamat atau malah mencelakai diri sendiri. Konteks singkatnya adalah kita harus berhati-hati dalam berbicara, karena tipis sekali perbedaan antara bahagia dan celaka serta senang dan susah hanya dari penggunaan lidah. Sebelumnya, Allah sudah memberi rambu-rambu dalam penggunaan lidah melalui firman-Nya pada Quran Surat An-Nur ayat 24 dan Quran Surat Yasin ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Penggunaan lisan yang tidak pada tempatnya akan mengakibatkan 3 hal, antaranya adalah fitnah, ghibah, dan buhtan. Fitnah adalah bahasa Arab yang terdapat di dalam Al-Quran dan digunakan oleh orang Indonesia. Namun, makna fitnah yang dipahami oleh orang Indonesia sendiri berbeda dengan makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, makna fitnah memiliki beberapa arti, yakni cobaan, ujian, musibah, dan ada pula yang berarti siksa di akhirat, seperti di surah Al-Baqarah ayat 217. Sedangkan makna fitnah yang dipahami masyarakat di Indonesia berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Ghibah adalah membicarakan atau menyebutkan keburukan, kekurangan, atau hal yang tidak disukai dari seseorang di belakangnya. Meskipun hal itu benar adanya, ghibah termasuk dosa yang sangat besar dan sangat tercela. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12,
yang menggambarkan gibah seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Yang terakhir, buhtan. Buhtan adalah perbuatan menuduh atau mengatakan sesuatu yang tidak benar terhadap orang lain dengan maksud menjatuhkan, mencemarkan nama baik, atau menyakiti kehormatan orang tersebut. Ini termasuk dosa besar karena hakikatnya adalah kebohongan yang ditunjukkan kepada orang lain. Ketiga perbuatan di atas sangat dilarang dalam Islam. Selain karena menimbulkan dosa yang besar, perbuatan tersebut juga memiliki dampak yang berbahaya, yaitu merusak mental seseorang, merusak nama baik seseorang, dan bahkan bisa menimbulkan konflik sosial seperti hilangnya rasa percaya dan hancurnya persaudaraan. Maka dari itu, kita harus bisa menjaga lisan kita sendiri dengan 1. Berkata yang baik atau diam. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Membiasakan zikir. 3. Berpikir sebelum berbicara. 4. Hindari banyak bicara yang tidak perlu. 5. Latih diri untuk lebih sabar dan tenang. Nomor 6, kita harus melakukan hal yang bermanfaat. Jadi, dimanapun kita berada, kita harus selalu senantiasa menjaga lisan. Karena lisan yang terjaga, hati pun terjaga. Dan kata yang bijak akan menumbuhkan percaya. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Jangan lupa menjaga lisan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.